namaku Sulihar. Di video kali ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih bersama pemilik channel YouTube namaku Sulihar yang akan bercerita mengenai Sungai Rambung dan Nenek Tampuan. Gimana Bu kabarnya Bu? Sehat. Wah, sudah siap Ibu nih bercerita lagi? Sudah nih, semangat. Nah, mantap. Di episode pertama itu bercerita mengenai Sungai Rambung. Nah, Sungai Rambung itu terletak di mana sih Bu? Sungai Rambung itu sungai yang di sebelah dari Sungai Bahbolon. Jadi ini kayaknya anaknya yang sungai dari Bahbolon itu mengalir kecil. Jadi ada umbulnya nih, umbulnya di sana bilang umbul mata airnya. Dari mata air ini diambillah air yang jernih ini untuk tempat air di kota perdagangan, di kotanya. Karena itu di situ dibikin satu tampungan ya, mesin. Sekalian dibikin di situ rumah-rumahnya. Mesin itu untuk tempat mata air itu jernih sekali. Nah, jadi tempatnya itu agak ke bawah, memang itu dataran rendah. Sementara rumah penduduknya yang di sekitar situ agak tinggi. Jadi kalau sungai Bahbolon itu banjir, nah itu bisa mata air, umbul dan tempat mata air itu ada rumah-rumahan itu bisa 3/4 itu tinggal kelihatan. Dan di situ yang kami suka mandi kalau banjir. Nah, namanya juga anak-anak kecil bersama adikku dan teman-temanku, kita udah saling janjian ini. Pulang sekolah biasanya jam 11 kita sudah menuju Sungai Rambung itu. Nah, di sebelah Sungai Rambung itu ada hutan kecil. Ini cerita tentang hutan ini. Kalau yang sebelah itu memang hutan, bukan hutan karet semuanya. Ada hutan pohon kelapa, ada pohon yang tinggi-tinggi lah, cempeda. Nah, itu ada. Di situ ada tinggal seorang nenek. Namanya Nenek Tampua. Nah, Nenek Tampua inilah yang kita dengar waktu masa kecil kita ini agak seram ini. Karena orang-orang yang lebih dewasa dari kami suka nakut-nakuti kami. Kalau kami mandi waktu banjir, orang-orang kakak-kakak kami yang lebih dewasa suka bilang, itu ada Nenek Tampua di seberang jalan, di tengah hutan. Awas loh kalian, nanti kalian ditangkapnya loh, dibawa ke hutan. Nah itu suka. Kadang-kadang kalau kami dipaksa untuk ikut ditakut-takuti dan terpaksa kami pulang nih, nggak mandi lagi. Tapi kalau kami ini lupa akan Nenek Tampua, ya kami mandi aja. Kenapa kami dibilang atau ditakut-takuti Nenek Tampua itu sebenarnya supaya kami jangan mandi. Bayangin aja kalau di sebelahnya Sungai Bahbolon yang besar, dengan banjir yang besar, kami tiba-tiba ke bawah air itu ke tempat banjir yang besar. Itu kan bahaya juga itu. Sehingga abang-abang kami, kakak-kakak kami suka nakut-nakuti kami dengan Nenek Tampua itu. Tapi Nenek Tampua itu beneran ada kah atau cuma cerita semata doang Bu? Sebenarnya ada. Kalau aku ngelihat belum pernah. Tapi kalau adik-adikku, terutama adik laki, kalau nggak banjir, mereka lewat Sungai Rambung itu menuju ke tempat Nenek Tampua yang ada hutannya itu tadi. Mereka suka mancing di situ, di pinggiran Sungai Bahbolon itu. Bahkan mereka di situ suka nangkap burung. Nah, jerat burung. Jadi zamannya adikku yang masih kecil-kecil
itu mereka suka lalui. Jadi kalau aku tanya nih, memang ada di sana, mereka bilang ada. Tapi tidak seseram yang kami bayangkan. Nenek Tampuak itu baik. Gimana sih seorang tua yang punya gubuk di tengah hutan itu, dia hidupnya hanya menanam jagung, ubi jalar yang kita sebut ubi rambat ya, yang warna biru itu. Nah dia nanam itu, terus ada nanam padi. Nah itu yang dia lakukan di sana, dan nggak pernah jahatin orang. Bahkan adik-adikku itu kalau ke situ suka ngobrol sama nenek Tampuak ini, negur, nyapa. Nah waktu anak kecil itulah yang aku dapatkan dari adik-adikku sih sebenarnya. Nah nenek Tampuak itu memang ada, dan nenek Tampuak itu bukan jahat. Tapi bayangan kami waktu itu nenek Tampuak jahat karena ditakut-takuti dengan nenek Tampuak supaya kami tidak mandi ke Sungai Rambong. Dan memang yang tinggal di situ hanya nenek Tampuak, nggak ada yang lain di tengah hutan itu. Nggak ada yang lain, cuma nenek Tampuak. Dan kami tahu itu secara ketemu enggak ya, aku pribadi nggak pernah ketemu. Tapi adik-adikku yang laki yang suka lewat situ jalan itu dia bilang ada. Kami tadi ketemu nenek Tampuak, dia bilang di situ. Kami ambil jagungnya, nah suka dia bilang kami minta, kami bakar di situ waktu mancing. Itulah yang mereka cerita. Berarti baik dong. Tidak seseram yang dia ceritakan. Nanti kalau kalian masih mandi di situ, nanti nenek Tampuak datang, dia tangkap kalian dibawa masuk dalam hutan. Itu kan udah seram ceritanya dalam bayangan kita. Waduh, kalau dibawa ke hutan, ditangkap, waduh. Nah itu yang membuat kami takut. Kadang-kadang kami lari dan nggak mau lagi berenang. Tapi kalau nggak ada yang nakut-nakuti, ya kami berenang juga. Asik rasanya bersama teman-teman. Padahal kami di situ menggap-menggap loh. Ada yang air itu masuk dari mulut kami, dari hidung kami. Waduh, itu buat juga ada sedikit lah bahayanya. Tapi anak-anak nggak ngerti bahaya. Yang kita ngerti, yang kita mau lakukan kesenangan itu, loncat, berenang. Udah itu lomba berenang dari teman-teman yang lain, mulai dari awal kita datang sampai ke tepian, sampai menuju kepada mesin itu. Nah itu yang kami lakukan. Berarti ada nenek Tampuak, tapi ceritanya tidak semistis yang diceritakan kepada anak-anak pada zaman itu, Ibu ya? Enggak ada, itu hanya nakut-nakutin. Nah setelah kita besar, bukan besar ya, setelah kita duduk ya di SMP, SMA, adikku di SMP, lalu dia cerita si nenek Tampuak waktu itu sudah nggak ada lagi. Ini cerita lain lagi ya. Nah nenek Tampuak itu sudah nggak ada, tapi kita suka menceritakan, ngapain sih kalian ke dalam hutan itu, kan nggak ada orang. Nah di situ yang dia bilang ada nenek Tampuak. Nah itu sehingga kalau iseng kita bilang, oi nenek Tampuak, oi nenek si A itu kita panggil nenek Tampuak, oi nenek Tampuak, oi nenek Tampuak. Nah karena aneh buat kami namanya nenek Tampuak. Nah jarang nama itu, tapi itulah nenek Tampuak. Berarti kan dengan adanya cerita nenek Tampuak untuk menakuti anak-anak supaya nggak berenang di Sungai Rambong ya Bu ya? Ya. Nah tapi pernah nggak sih Bu ada kejadian anak-anak atau siapapun itu yang sampai terseret dari Sungai Rambong ke sungai yang paling besarnya Bu? Oh belum pernah ya, itu belum pernah kejadian. Belum pernah, sebanjir-banjirnya pun Sungai Bahbolon itu sampai kepada Sungai Rambong itu, kami tidak berani batas yang bahaya itu. Sampai ke pinggiran air yang mengalir kencang kami nggak berani, karena air yang mengalir di Sungai Rambong itu
hanya tenang, nggak terlalu deras karena banjirnya itu yang kuat itu bukan di sebelah situ. Itulah kenapa kami berani berenang di situ, karena nggak deras. Air yang dari Sungai Mbah Bolon banjirnya yang masuk, yang tadinya kan itu umbul mata air yang dimana ibu-ibu yang di dekat-dekat situ, ibu-ibu yang suka nyuci pakaian kalau tidak banjir, dan airnya itu sangat bersih sekali. Sampai Kota Perdagangan waktu itu airnya pun dari situ disalurkan ke rumah-rumah yang sebagian besar yang ada di Kota Perdagangan, diambil dari situ. Memang sangat jernih. Kita diumbul di mata air itu, dan kadang-kadang kita suka ngambil air dari situ buat ke rumah. Alasan buat orang tua kita pura-pura kita mau ngambil air, padahal supaya kita bisa main-main di Sungai Rambung itu. Tapi Bu, Sungai Rambung itu sekarang masih adakah atau sudah berubah, Bu? Udah nggak ada, sudah berubah. Sama sekali udah nggak ada lagi. Dengan perkembangan pembangunan itu sungai itu tidak aktif lagi, mata airnya sudah nggak ada. Jadi mesin itu tidak berfungsi lagi. Aku nggak tahu sekarang ya kemana dipindahkan, tapi sungai itu dimanfaatkan oleh orang-orang di sekitar situ, ditanam sawit. Jadi Sungai Rambung itu sudah ditutupi oleh sawit-sawit, nggak ada lagi sungainya, kecuali Sungai Mbah Bolon yang besar itu tadi. Karena Sungai Rambung ini kan anakan sungainya yang mengalir sungai, lalu ada mata air yang muncul. Mata airnya bukan satu, banyak. Ini sangat bagus dan jernih airnya. Oh, berarti sekarang udah berubah, Bu ya? Sudah berubah. Oke nih, Bu. Terima kasih banyak nih, Bu. Kita sudah bercerita-cerita di episode keempat ini. Sampai bertemu ya, Bu ya, di episode selanjutnya, di episode kelima. Itulah episode keempat, cerita tentang namaku Sumihar. Jangan lupa menonton episode selanjutnya dari namaku Sumihar, dan jangan lupa untuk mensubscribe, like, dan mengkomen. Jangan lupa juga teman-temanku untuk membunyikan loncengnya. Terima kasih teman-temanku semua.